Selamat malam Pak Dadi dan teman-teman. Malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Di sini kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Yohanes Albertinus, Manu dengan NIM 2019-591, ada Nathaniel Calvin 2019-50-180, Claudio Marcelino 2019-50-234, Nicholas 2019-50-241, dan Andrew Cahya 2019-50-302. Boleh next? Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Bahasa merupakan hubungan komunikasi antara sesama manusia yang teratur dalam bentuk kata yang menjadi kalimat dapat diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan, serta dapat digunakan sehari-hari melalui ungkapan berupa suara maupun tulisan yang menjadi kumpulan istilah di mana masing-masing istilah ini bisa mempunyai makna yang bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, di mana di seluruh dunia memiliki ribuan bahasa. Nah, setiap bahasanya ini memiliki sistem sendiri-sendiri, yaitu yang bisa disebut dengan tata bahasanya. Nah, oleh karena itu, terdapat tata bahasa seperti tata bahasa Indonesia, bahasa Singapura, bahasa Thailand, dan sebagainya. Nah, bahwa pada prinsipnya, dimanapun kita berkegiatan maupun di luar sana atau di dalam rumah, biasanya dalam konteks ini bahasa yang kita gunakan yaitu adalah bahasa sehari-hari. Nah, secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa ini mempunyai fungsi utama sebagai sarana komunikasi. Namun, bahasa juga memiliki fungsi lainnya, di mana penggunaan bahasa secara umum adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama ada bahasa sebagai pernyataan diri, yang kedua bahasa sebagai sarana komunikasi, ketiga bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat bahasa sebagai alat kontrol sosial. Nah, di mana bahasa Indonesia ini bisa dikatakan mirip dengan bahasa Melayu. Namun untuk kondisi sekarang bahasa Indonesia semakin kaya dengan kosakata dengan penyerapan bahasanya baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, di mana menurut Kemendikbud mengemukakan jumlah penutur bahasa Indonesia ini di laman Instagramnya itu bahwa ada di beberapa dunia nih, ada di beberapa benua untuk bahasa Indonesia sendiri, seperti di Amerika, Eropa, Asia Tenggara, Pasifik, dan bahkan Afrika. Di mana di penyebarannya berbagai benua ini, khususnya pada Asia Tenggara sendiri, jumlah pembelajaran pada BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing ini sebanyak 61.446 ribu orang dari 5,2 juta penduduk Asia Tenggara, di mana untuk saat ini kemajuan bahasa Indonesia sampai sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa dari bahasa induknya yaitu bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia memiliki keunggulan dari sejarah, hukum, dan sebagainya yang bisa diangkat untuk bahasa negara yang bisa dikembangkan seperti kamusnya juga, ejaan, serta tata bahasa sehingga sampai sekarang ini. Nah, bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya sudah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Nah, maka bahasa Indonesia ini sudah banyak dipelajari nih oleh beberapa negara seperti di beberapa dunia. Nah, bahkan masih ada kurang lebih 56 negara juga dan 222 forum bahasa sedang mengusut bahasa Indonesia ini baik secara formal maupun non formal. Nah, di mana bisa dikatakan bahwa dapat memunculkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN karena dengan demikian bahwa pada di benua Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat 3 setelah bahasa Jepang dan Mandarin yang sudah digeluti atau yang sudah banyak digemari oleh beberapa negara lain. Nah, baik, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada apa definisi bahasa Indonesia, yang kedua bagaimana peran bahasa Indonesia di negara ASEAN, yang ketiga apa keunggulan bahasa Indonesia menjadi ASEAN, apa keunggulan bahasa Indonesia di ASEAN, yang terakhir yang keempat bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nathaniel Calvin. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisi bahasa Indonesia, yang kedua untuk mengetahui peran bahasa Indonesia di negara ASEAN, yang ketiga untuk mengetahui keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN, yang keempat untuk mengetahui potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Next.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara kepada para pembaca. Serta manfaat lainnya adalah untuk melihat peluang dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di slide kali ini dan seterusnya, saya Nicholas dan teman saya Andrew akan menjelaskan mengenai pembahasan dari proyek kelompok kami, yang dimulai dari definisi bahasa Indonesia. Terdapat 4 hal yang akan dijelaskan dalam slide ini. Dimulai dari definisinya, yaitu menurut KBBI, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, sekaligus merupakan bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya tepatnya setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan selanjutnya, sejarah bangsa Indonesia menempati bahasa Indonesia pada kedudukan vital, yang salah satunya menjadikannya sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Kedudukan tersebut diperoleh setelah dirancangkannya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, dan menyambangi kenyataannya bahwa bahasa Melayulah yang mendasari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan boleh di next. Dan di slide kali ini disebutkan beberapa peran bahasa Indonesia di negara ASEAN, yaitu melalui BIPA, dengan perannya yang pertama adalah bahasa Indonesia mendorong masyarakat ASEAN untuk mempelajarinya dengan melakukan kerjasama antar negara. Contoh dari kerjasama antar negara ini bisa melalui kerjasama antar universitas atau lembaga bahasa di komunitas ASEAN. Dan peran berikutnya adalah bahasa Indonesia mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan citra negara Indonesia melalui pendidikan BIPA. BIPA Dan ya, bacanya berikutnya, BIPA. BIPA, bukan BIPA. BIPA. Ya, BIPA. Terus? Dan berikutnya, peran bahasa Indonesia melalui UKBI, BIPA. yaitu sebagai yaitu sebagai instrumen penerimaan pegawai dan syarat bekerja bagi orang asing. Hal ini sama seperti TOEFL dalam bahasa Inggris. Sekian dari presentasi saya, dan untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk di keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN. Jadi saya jelasin dulu untuk awal-awalnya. Nadiem Makarim ini selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dia berupaya juga supaya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang resmi, bahasa resmi ASEAN. Nah, bahasa Indonesia ini tuh dia merupakan salah satu bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya juga udah mencakup 47 negara yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selain itu, pembelajaran ini bagi penutur asing yang diselenggarakan di 428 lembaga. Contohnya yang disediakan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek yang diselenggarakan secara mandiri oleh BIPA, pemerintah, dan juga lembaga di seluruh dunia. Lalu bahasa Indonesia ini juga diajarkan di sejumlah universitas kelas dunia di Eropa sebagai mata kuliah. Contohnya di Amerika Serikat, Australia, dan masih banyak lagi. Lalu menurut Badan Bahasa Kemendikbud ini ada 10 kelebihan bahasa Indonesia yang layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Di antaranya yang pertama itu bahasa nasional dan bahasa negara ialah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa daerah. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia telah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi, tetapi bahasa Melayu itu tidak. Lalu yang ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia ini lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia ini juga udah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai amanat UU nomor 24 tahun 2009. Yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 268 juta penutur, yang dimana ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Yang keenam, bahasa Indonesia juga sudah dipelajari di 47 negara yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketujuh itu adanya 428 lembaga penyelenggara acara bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang Ya. kedelapan itu pembelajar BIPA yang jumlahnya 142.484 orang yang tersebar di wilayah Amerika, Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Afrika. Dan kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang beredar pada seluruh tanah air. Dan yang terakhir, tingkat kepahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan bahasa Melayu. Boleh Ya. next. Ini bagus nih. Ya. Terus, Nah, selanjutnya masuk di potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama itu bahasa resmi kedua di Vietnam. Nah, jadi pemerintah daerahnya Vietnam yaitu Ho Chi Minh City, dia mengumumkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007. Nah, lalu menurut Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City periode 2007 sampai 2008, bahasa Indonesia ini sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang menjadi bahasa kedua yang diutamakan. Nah, lalu untuk mengembangkan studi bahasa Indonesia, maka pihak Konsultan Jenderal Republik Indonesia ini membantu berbagai sarana yang diperlukan di beberapa universitas. Lalu sarana-sarana yang dibantu itu seperti peralatan komputer, bantuan keuangan, untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan upaya promosi bahasa Indonesia di wilayah kerja universitasnya masing-masing. Lalu selain itu juga ada diadakan lomba pidato dalam bahasa Indonesia oleh perguruan tinggi dan juga adanya lomba esai tentang Indonesia serta pameran kebudayaan. Nah, yang kedua itu bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Nah, jadi walaupun yang paling efektif ini dia merubah citra adalah merubah realitas, namun pentingnya peran budaya dan bahasa Indonesia dalam kebijaksanaan atau diplomasi. Nah, minat orang asing yang ingin belajar bahasa dan budaya Indonesia itu juga sangat banyak. Contohnya di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Dia kurang lebih adanya 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia. Nah, untuk kepentingan bersama dan menambah pengetahuan orang asing tentang bahasa Indonesia, maka diperlukan modul-modul bahasa Indonesia di internet eh, diadakan dan juga diperbanyak. Sehingga orang-orang pun bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Dan juga dengan adanya pusat kebudayaan Indonesia di beberapa negara akan sangat membantu sekali. Yang ketiga itu Wikipedia bahasa Indonesia ada di peringkat 26 di dunia dan tersebar ketiga di Asia. Nah, menulis ensiklopedia bebas di internet ini semakin digemari masyarakat Indonesia. Bahkan ensiklopedia bebas yang berbahasa Indonesia, Wikipedia bahasa Indonesia ini menjadi ensiklopedia terbesar ketiga setelah Wikipedia bahasa Jepang dan Mandarin. Yang keempat itu bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di WordPress. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang menempati urutan ketiga yang paling banyak digunakan. Nah, lalu Indonesia ini merupakan negara kedua terbesar di dunia yang pertumbuhannya paling cepat dalam penggunaan engine block. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini tercatat 143.108 pengguna baru dari Indonesia di WordPress serta adanya 117.601.633 kunjungan di Indonesia melalui 40 kota. Yang kelima itu paling populer di Australia. Seperti tadi saya sudah jelaskan, jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang populer keempat di Australia yang kurang lebih dari 500 sekolah tingkat dasarnya mengajarkan bahasa Indonesia di negara Australia. Yang keenam itu dia sebagai pusat studi di Afrika. Nah, salah satu negaranya itu adalah Mesir. Dia merupakan negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, negara ini membangun pusat studi Indonesia yang berada di Swelkanas University dan hal ini adalah langkah yang lebih memahami langkah untuk lebih memahami Indonesia dari semua aspek termasuk ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanannya. Dan yang terakhir sudah lama di Jepang. Jadi di Jepang ini dia juga didirikan pusat-pusat studi di Indonesia. Contohnya tuh yang dia didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau dengan kata lain Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang pada tahun 1969.
Sekian dari saya akan dijelaskan Ya. oleh saya. Terima kasih. Ya. Nah, di sini Oke, lanjut. untuk berikutnya kesimpulan dari kelompok kami, Hmm. bahasa Indonesia ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Hal ini didasari antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, bahasa Indonesia itu memiliki jumlah penutur terbanyak di Indonesia, di ASEAN. Dan yang kedua itu adalah tingkat kepahaman akan bahasa Indonesia ini lebih tinggi karena bahasa Indonesia ini lebih mudah untuk dipelajari. Ya. Nah, yang ketiga itu bahasa Indonesia itu mempunyai garis penyebaran secara geografis yang luas. Untuk berikutnya, saran. Saran dari kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama, mendorong ahli bahasa dari semua ASEAN agar memformalisikan dan merumuskan struktur bahasa ASEAN supaya bisa dijadikan rujukan pembuatan kebijakan para petinggi ASEAN. Nah, yang kedua, mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud agar secepatnya mengambil peran menjadi inisiator demi merealisasikan pembahasan lebih lanjut terkait bahasa ASEAN. Yang ketiga itu mendorong Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri Indonesia, Republik Indonesia, untuk terlibat memberikan masukan dan arahan tentang upaya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait supaya dapat merealisasikan wacana bahasa ASEAN ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan khilafan, kami mohon maaf. Terima kasih.